Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman. Kita sudah belajar bahwa perubahan apapun yang terjadi di alam roh akan kemudian termanifestasi di alam natural, di alam jasmani. Perubahan apapun juga yang telah terjadi di alam roh akan kemudian menyebabkan perubahan juga terjadi di alam natural. Begitulah caranya Tuhan beroperasi ketika Dia menciptakan langit dan bumi yang ada di alam fisik ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika bumi belum berbentuk dan kosong itu, Allah berfirman. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong itu menunjukkan bahwa belum ada secara material, belum ada langit dan bumi sebagaimana yang kita tahu sekarang ini, belum terjadi, belum terbentuk, belum berbentuk, kosong, belum ada. Tetapi ketika Allah mau sesuatu terjadi, maka Allah berfirman, Dia mengucapkan sesuatu yang mengubah alam roh, Dia mengucapkan sesuatu di alam roh, mengubah alam roh itu, dan kemudian perubahan yang terjadi di alam roh termanifestasi, termaterialisasi di alam natural ini. Tuhan mengubah alam roh dengan mengucapkan firman-Nya, dan kemudian perubahan yang terjadi di alam roh itu diikuti dengan perubahan yang terjadi di alam jasmani. Kejadian 1 ayat 1-3 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bumi belum berbentuk dan kosong, yang menunjukkan belum ada apa-apa, belum termaterialisasi. Tetapi ketika belum ada apa-apa di alam fisik ini, alam roh sudah ada di sana. Firman Tuhan berkata, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah di alam roh sudah hadir di sana. Dan ketika alam roh itu yang sudah ada itu diubah oleh Allah, dipengaruhi sesuatu dengan perkataan firman-Nya, God affect changes in the spiritual realm by His word. The spiritual realm change, and then the physical realm change also. Ketika perubahan terjadi di alam roh, maka perubahan juga kemudian termanifestasi di alam jasmani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa Allah berfirman di alam roh, Dia mengucapkan perkataannya, dan kemudian perubahan yang terjadi di alam roh itu menyebabkan perubahan juga terjadi di alam jasmani. Sehingga ketika Tuhan berkata, jadilah terang, terang itu kemudian jadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita sudah melihat bahwa apa yang kelihatan ini, alam fisik ini, itu diciptakan oleh apa yang tidak kelihatan. Alam roh, Allah yang berada di alam roh. Perhatikan baik-baik bahwa bagaimana sesuatu terjadi pada mulanya adalah bahwa yang pertama adalah yang tidak kelihatan dulu. Perubahan terjadi di sana. Baru kemudian yang kelihatan terjadi manifestasinya. Pertama, alam roh, dan kemudian apa yang terjadi di alam roh, perubahan yang terjadi di alam roh, perkataan Tuhan yang mempengaruhi alam roh, mengubahkan alam roh, termanifestasi di alam jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah caranya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini pada mulanya. In the beginning, pada mulanya. Demikianlah Allah menjadikan langit dan bumi. Spiritual realm, alam roh dulu, baru kemudian diikuti oleh alam jasmani, physical realm. Dengan demikian, Allah ingin menunjukkan kepada kita, inilah caranya Allah pertama kali menjadikan langit dan bumi, dan inilah caranya Allah beroperasi. Beginilah hal kerajaan Allah itu bekerja. This is how things are designed to work. Beginilah Allah telah mendesain
untuk langit dan bumi ini bekerja sejak mulanya, yaitu dengan terlebih dahulu alam roh diubah dan kemudian alam jasmani mengikuti dengan manifestasi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa memahami kebenaran ini bahwa yang pertama adalah alam roh. Yang pertama adalah perubahan di alam roh. Baru kemudian alam jasmani mengikuti. Sekali lagi, yang pertama bukan alam jasmani. Yang pertama adalah alam roh. Baru kemudian ketika perubahan terjadi di alam roh, maka di alam jasmani perubahan itu termanifestasi. Jadi, sekali lagi saya garis bawahi, yang nomor satu, yang lebih dahulu terjadi adalah di alam roh. Baru kemudian di alam jasmani manifestasinya terlihat. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa memahami ini, bahwa kalau kita bisa memahami bahwa beginilah Allah beroperasi, maka kita akan mengalami lompatan iman, terobosan iman dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita bisa melihat beginilah caranya Allah mencipta, beginilah caranya langit dan bumi ini dicipta, beginilah langit dan bumi ini sejak awalnya didesain Allah, yaitu bahwa alam roh akan mempengaruhi alam jasmani. Maka kita akan mengalami terobosan, sebab kita tidak akan melihat lagi bahwa sesuatu itu sukar, sulit, mustahil, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa yang kelihatan itu dijadikan oleh yang tidak kelihatan, bukan sebaliknya. Kita sulit memahami, mempercayai bahwa mukjizat itu tidak sukar, karena di benak kita yang utama, yang lebih dominan itu adalah alam yang kelihatan. Kita berpikir bahwa yang kelihatan itu lebih utama, dan kita berpikir bahwa alam roh itu berusaha keras untuk mengubah alam yang kelihatan. Padahal sebenarnya itu terbalik. Sekali lagi saya katakan terbalik. Yang benar adalah alam roh yang tidak kelihatan itu dengan sangat mudah mengubah alam jasmani ini. Itulah awalnya. Sejak dari semula, inilah langit dan bumi yang diciptakan Allah. Dia beroperasi seperti itu. Sejak awalnya dia dijadikan seperti itu. Dan semenjak itu pun, apa yang Allah telah ciptakan sejak semula terus berjalan sampai sekarang. Langit dan bumi ini dicipta dengan cara seperti itu. Begitulah Allah beroperasi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami ini, bahwa sudut pandang kita yang terbalik itu yang membuat kita sukar mempercayai bahwa yang kelihatan ini mudah diubah. Kenapa? Karena kita lebih fokus ke yang kelihatan. Kita lebih fokus kepada apa yang ada di depan mata jasmani kita. Oh, tembok ini keras. Oh, pintu itu keras. Wah, ini susah diubah. Untuk menghancurkan tembok aja butuh palu. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung, beranjak dan tercampak ke dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Pahami ini, bahwa pola pikir kita yang terbalik, itu yang membuat kita sulit mempercayai bahwa mukjizat itu sangat-sangat mudah. Sebab Allah bekerja tidak dari alam jasmani, tapi dari alam roh. Dan apa yang telah terjadi, perubahan apapun yang telah terjadi di alam roh, akan selalu diikuti dengan perubahan di alam jasmani. Kalau pikiran kita bisa diputar untuk kembali berpikir sebagaimana Allah tunjukkan bagaimana dia beroperasi sejak dari semula, kita akan mengalami lompatan iman yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali dibutakan oleh realitas alam fisik, sehingga kita tidak melihat realitas dari alam roh itu. Bahwa alam roh itu lebih real dari alam jasmani, dari alam fisik. Kita tidak bisa melihat alam roh, tapi itu tidak berarti bahwa alam roh lebih inferior, lebih di bawah daripada alam fisik. Sebaliknya, alam roh itulah yang mengendalikan alam jasmani ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, belum ada apa-apa. Roh Allah di alam roh sudah melayang-layang di atas. Apa yang tidak ada secara materi belum ada, tetapi dia melingkupi itu, dia ada melingkupi apa yang belum terbentuk secara material ini. Dan Allah kemudian berfirman, dan apa yang Allah ucapkan, perubahan terjadi di alam roh dan di alam jasmani, itu termanifestasi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Itu sebabnya
adalah sangat penting untuk kita minta roh hikmat dan wahyu dari Tuhan, untuk kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Sebagaimana Allah mau kita memahami cara kerja kerajaan Allah itu, bagaimana Dia beroperasi. Allah Bapa kita menjadikan sesuatu tidak dengan usaha fisik, tetapi dengan kuasa yang bekerja di alam roh, perubahan yang terjadi di alam roh, kemudian akan termanifestasi di alam jasmani. Kita lihat bahwa karena ini adalah sesuatu yang bekerjanya di alam roh, kita butuh roh hikmat dan wahyu dari Tuhan untuk menyingkapkan mata kita melihat kebenaran ini. Adalah sangat penting untuk kita terus minta kepada Tuhan untuk roh hikmat dan wahyu. Efesus 1 mengatakan, Efesus 1 dari ayat 1 sampai ayat 17, 18, 19, 20, dan seterusnya, mengatakan kita perlu meminta untuk Allah menunjukkan kepada kita apa yang sudah Dia berikan kepada kita, sudah Dia sediakan. Roh hikmat dan wahyu mencelikkan mata kita, menerangi mata pemahaman kita, sehingga kita boleh melihat seperti yang Tuhan tunjukkan, seperti yang Tuhan mau kita lihat dari firman-Nya. Haleluya. Kita tidak bisa berjalan dengan fokus penglihatan kepada alam jasmani dan berharap mukjizat terjadi. Sebab mukjizat tidak terjadi dari alam jasmani. Allah mengubahkan alam roh dan kemudian itu termanifestasi di alam jasmani. Berarti mukjizat terlebih dahulu dimulai di alam roh, dia tidak dimulai di alam jasmani. Kita tidak bisa fokus berjalan dengan penglihatan, kata firman Allah, fokus kepada alam yang kelihatan, alam jasmani ini, dan berharap mukjizat terjadi, sebab tidak demikian caranya kerajaan Allah bekerja. Kita perlu berjalan dalam roh atau berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman membuat kita berjalan dalam roh. Kita berjalan dengan iman dan kita akan melihat mukjizat terjadi. Iman kita akan rontok kalau kita fokus kepada alam jasmani. Kita tidak bisa membiarkan apa yang kelihatan secara natural mempengaruhi iman kita. Kita perlu fokus. Kita perlu memiliki perspektif alam roh, perspektif Allah sendiri, yaitu sebagaimana firman-Nya tunjukkan kepada kita sebagai sebuah gambaran kepada kita, menunjukkan kepada kita apa yang ada sebenarnya, sudah disediakan Allah, sudah diberikan Allah kepada kita. Hanya dengan kita fokus kepada apa yang firman Tuhan tunjukkan, kita akan melihat hal-hal ajaib terjadi dalam hidup kita. Kita perlu memiliki perspektif yang benar, the real perspective of how things work in the kingdom of God. Perspektif yang sesungguhnya mengenai bagaimana kerajaan Allah itu bekerja. Kita perlu memiliki perspektif ini kalau kita mau melihat, kita mau menikmati, to experience mukjizat yang Tuhan sudah sediakan buat kita di alam roh. Semua sudah disediakan. Kita mau melihat itu, mengalami itu, menikmati itu di hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi kita tidak bisa berjalan dengan penglihatan. Kita perlu hidup dengan iman. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. By faith, not by sight. Bukan dengan melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, for we walk by faith, not by sight. Sebab kita berjalan dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita berjalan dengan iman. We walk by faith, not by sight. Tidak dengan melihat, tidak dengan penglihatan kepada hal-hal yang natural yang terjadi di sekeliling kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hanya dengan melihat dengan mata rohani, mata iman, kita akan melihat hal-hal ajaib terjadi dalam hidup kita. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. We walk by faith. Kita berjalan dengan iman. Sebab
Apa yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang ada di alam fisik terjadi di alam fisik. Itu terjadi dari apa yang tidak bisa kita lihat. Dari apa yang ada di alam roh. Perubahan yang terjadi di alam roh. Firman Tuhan yang mengubahkan hal-hal di alam roh itu yang kemudian termanifestasi di alam jasmani. Karena iman kita mengerti hal ini. Karena iman kita mengerti bahwa apa yang telah kita lihat alam jasmani terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat alam roh. Dengan kata lain, alam roh itu berkuasa atas alam jasmani. Bukan sebaliknya. Bukan alam jasmani yang kuat dan tidak bisa dibengkokkan. Dan alam roh yang berusaha mengubah dengan susah payah alam jasmani itu. Sebaliknya, alam roh lah yang menjadikan alam jasmani ini. Oleh sebab itu, apa susahnya mengubah apa yang ada di alam jasmani ini? Entah itu soal keuangan, apa susahnya mengubah rezeki kita, mengubah nasib kita, mengubah kesehatan kita. Apa susahnya? Karena perubahan itu tidak dikerjakan Allah dari alam jasmani, tapi dari alam roh. Allah mengubah dulu alam roh, maka kemudian perubahan yang telah terjadi di alam roh itu akan termanifestasi di alam jasmani. Allahku akan menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. His riches in glory, dalam bahasa Inggris dikatakan. Kekayaannya di dalam kemuliaan, berarti kekayaannya di sorga. Allahku akan menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaannya in glory, dalam kemuliaan, di sorga. Dengan kekayaan Allah yang ada di sorga, Dia akan memenuhi segala kebutuhanmu. Berarti, Dia tidak memenuhi kebutuhanmu dari sumber daya fisik, sumber daya natural. Tapi Dia akan memenuhi segala kebutuhanmu dari alam roh, dari kerajaannya, dari kekayaannya di dalam kemuliaan, di sorga, di alam roh. Suplai supranatural itu akan mengalir, mengubahkan alam jasmani ini. Itu sebabnya tidak sukar bagi Allah untuk mensuplai Anda. Tidak sukar bagi Allah untuk membuat segala sesuatu melimpah dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, tidak sukar. Akan tetapi, orang benar hidup oleh iman, bukan oleh melihat. Kalau mata kita fokus kepada apa yang kelihatan, saya katakan tadi iman kita akan rontok. Tapi kalau mata kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan sudah Dia berikan kepada kita, artinya sudah menjadi milik kita di sorga, sudah diberikan, maka if it is by the eyes of faith we are able to see. Kalau dengan mata iman kita dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat mata jasmani, yang Allah sudah sediakan di alam roh, yang firman-Nya tunjukkan kepada kita, itu akan membuat iman kita mengalami lompatan. Itu akan membuat kita beroperasi di alam roh. Kita akan melihat perubahan di alam jasmani, sebab perubahan sudah terlebih dahulu terjadi di alam roh. Ketika kita melangkah dengan iman, maka kita akan melihat manifestasi terjadi di alam jasmani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mata iman itu ada matanya, ya, melihat apa yang sudah disediakan Allah di alam roh. Bagaimana melihat apa yang sudah disediakan Allah di alam roh? Dengan melihat kepada firman Tuhan. Apa yang mata iman lihat dari firman Tuhan. Ya, contoh ya, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Firman Tuhan tidak berkata oleh bilur-bilur Yesus kamu akan sembuh. Ya, 1 Petrus 2:24. Tetapi firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Mata jasmani mungkin lihat belum ada tanda-tandanya sembuh. Tapi mata roh, mata iman sudah melihat. Sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Ya, kalau mata iman kita melihat sebagaimana yang firman Tuhan tunjukkan, sudah sembuh. Di alam roh, kamu sudah sembuh. Di alam roh, kamu sudah sembuh. Ketika perubahan terjadi di alam roh, kita melihat apa yang Tuhan katakan sudah diberikan kepada kita, sudah terjadi. Yesus sudah mengorbankan dirinya, sudah bilur-bilurnya mencurahkan darah di sobek-sobek tubuhnya. Dan oleh bilur-bilur Yesus yang sudah terjadi itu, kamu sudah sembuh. Bukankah firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu minta, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu berarti bahwa ketika kita bisa menerima, percaya kamu sudah menerima, kita bisa melihat bahwa itu sudah terjadi di alam roh.
kita akan melihat manifestasinya terjadi di alam jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mata iman kita melihat hal yang firman Tuhan katakan, maka mata jasmani kita akan kemudian melihat manifestasi hal itu terjadi di alam jasmani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika iman sudah melihat, ketika mata iman sudah melihat apa yang sudah terjadi, sudah diberikan Allah, sudah disediakan Allah di alam roh, mulut kita kemudian memanggil apa yang secara fisik belum ada. Tapi mulut kita, karena mata iman kita sudah melihat itu sudah ada di alam roh. Mulut kita memanggil seolah-olah itu sudah ada atau sudah terjadi. Ya, mulut kita memanggil apa yang memang sudah ada, memang sudah terjadi di alam roh. Ya, tapi di alam jasmani belum. Ya, sehingga mulut kita memanggil sebagaimana itu sudah ada di alam roh. Ya, maka itu akan termanifestasi. Firman Tuhan mengatakan hal itu dalam Roma pasal 4 ayat 17, di mana dikatakan, as it is written, I have made thee a father of many nations, behold him whom he believed, even God, who quickeneth the death, and calleth those things which be not as though they were. God who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang memanggil hal-hal itu, hal-hal things which be not, hal-hal yang belum ada, belum termanifestasi secara natural, as though they were, seolah-olah dia sudah ada, seolah-olah semua itu sudah ada. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam bahasa Inggris tadi apa? Memanggil yang belum ada seolah-olah sudah ada. Kenapa? Karena di alam roh sudah ada. Di alam roh itu sudah terjadi. Sehingga ketika mata iman kita melihat di alam roh itu sudah terjadi, dan mulut kita memanggil apa yang secara jasmani belum ada, tapi seolah-olah sudah ada karena mata rohani kita melihat bahwa itu sudah ada di alam roh. Sehingga kita memanggilnya sebagaimana itu seolah-olah sudah ada, karena memang di alam roh kita lihat itu sudah ada. Maka apa yang kita panggil itu, Yesus berkata, gunung sekalipun kamu berkata kepada gunung itu, dia akan taat kepadamu. Dia akan beranjak dan tercampak ke dalam laut. Itu akan terjadi buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau garis bawah ini, bahwa iman itu tidak sekedar berkata-kata. Banyak orang berkata, saya sudah berkata-kata dengan iman. Iman tidak sekedar berkata-kata, iman melihat dulu. Iman sudah melihat di alam roh apa yang belum kelihatan di alam fisik. Dan iman memanggil itu seolah-olah sudah ada juga di alam fisik, sebagaimana dia sudah melihat itu ada di alam roh. Itu yang firman Tuhan tadi katakan, call those things which be not as though they are. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu caranya Allah beroperasi. Itu caranya Allah menjadikan langit dan bumi. Dia memanggil apa yang belum ada secara fisik seolah-olah itu sudah ada, karena di alam roh dia sudah melihat itu ada. Dia memanggil itu, dan apa yang sudah ada di alam roh itu kemudian termanifestasi di alam jasmani. Kalau kita beroperasi sebagaimana Allah Bapa kita beroperasi, hal yang sama akan terjadi bagi kita. Hal yang sama akan termanifestasi juga buat kita. Hal-hal yang mustahil, yang ajaib akan terjadi. Sebab semua perubahan yang terjadi di alam roh selalu akan menyebabkan perubahan juga terjadi di alam jasmani. Ingat ini baik-baik. Apa yang terjadi di alam roh akan menyebabkan hal-hal juga terjadi di alam jasmani. Sekali lagi, apa yang terjadi di alam roh akan menyebabkan hal-hal juga terjadi di alam jasmani. Lukas 6 ayat 45. Firman Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus yang bicara, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya
meluap dari hati. Perhatikan baik-baik, ada perbendaharaan hati. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Jadi ini bicara hal fisik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik, ini bicara hal rohani. Hal dari dunia roh. Ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi ada hubungan antara hati, apa yang ada di dalam hati, itu diucapkan mulut. Maka Yesus berkata, akan keluarlah barang yang baik. Kalau yang ada di hati dan diucapkan dengan mulut itu baik. Tapi kalau yang ada di hati dan diucapkan dengan mulut itu jahat, maka yang keluar juga jahat. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi hal-hal yang baik itu mengalir dari hati kita, dari alam roh, ya, dari ketika hati kita ini beroperasi dengan iman kepada perkataan firman Tuhan, maka hal-hal baik akan terjadi. Jadi, ketika mata iman kita telah melihat di dalam hati kita dari firman Tuhan tentunya, dan kemudian memanggil dengan mulut apa yang sudah dilihat dengan hati, ya, sebab apa yang keluar dari mulut meluap dari hati, maka hal-hal baik yang sudah dilihat dan kemudian dipanggil itu akan datang dalam hidup kita, kata Yesus. Garis bawah ini baik-baik, ya, sebab ini sangat penting. Ya, ironisnya bahwa ini tidak hanya berlaku untuk hal-hal baik, hal-hal buruk juga sama. Kalau hati kita melihat hal-hal buruk dan kemudian mulut kita memanggil itu, ya, dan perhatikan bahwa apa yang ada di dalam hati itu pasti meluap dari mulut. Jadi, ya, kita perlu memperhatikan apa yang kita lihat dengan mata hati, mata iman kita. Karena apa yang ada dalam hati akan meluap dari mulut, dan kita kemudian akan memanggil apa yang ada di dalam apa yang sudah kita lihat di dalam hati kita. Jadi kalau yang kita lihat buruk, yang kita panggil juga pasti akan buruk. Dan ironisnya, saya katakan tadi, Yesus mengatakan itu juga akan terjadi kepada kita. Jadi, kita perlu memperhatikan bahwa apa yang kita lihat dengan mata iman kita adalah hal-hal yang baik, atau hal-hal yang ditunjukkan firman Allah. Bukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang situasi fisik, situasi natural mau tunjukkan kepada kita, oh nggak mungkin, oh susah, oh begini, oh nggak bisa begitu, oh jalan tertutup, oh masalah terlalu berat secara fisik itu yang kelihatan sehingga mata hati kita terus melihat, oh nggak mungkin, oh nggak bisa, oh terlalu susah, oh nggak bisa sembuh, oh. Kalau itu yang kita lihat, mulut kita juga akan ngomong itu. Kenapa nasib saya buruk, kenapa situasi ini terjadi sama saya? Apa yang ada dalam hati akan meluap keluar dari mulut. Dan apa yang kita tuai hari ini, itu apa yang kita tabur, ya, bertahun-tahun yang lalu. Ya, hal negatif yang berhasil ditaruhkan iblis lewat situasi sekeliling kita, ya, lewat hal-hal fisik yang kita lihat di sekeliling kita, dan kemudian kita lihat dengan mata hati kita, mata iman kita, dan kemudian keluar dari mulut kita. Aduh sial nih, aduh celaka nih, aduh kayaknya bakal begini nih, dan seterusnya. Itu akan kita tuai, mungkin bukan hanya nggak sehari 2 hari, mungkin nggak sebulan 2 bulan, setahun, tapi mungkin baru setahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Jadi adalah penting untuk kita mengubah. Kalau kita menyadari bahwa sebelumnya kita lakukan itu, ubah mulai dari hari ini. Apa yang baik, itu yang kita lihat dengan mata iman kita, dan kemudian meluap keluar dari mulut kita. Kita mengucapkan hal-hal yang baik, maka kita akan melihat itu datang ke dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sangat penting. Sangat penting. Ya, sangat penting untuk mata kita melihat hal-hal yang baik yang firman Tuhan tunjukkan. Banyak orang mencoba bicara hal baik, tapi mata hatinya terus melihat hal-hal yang buruk. Tidak bisa demikian. Kita tidak bisa beroperasi seperti itu. Itu bukan iman. Mulut kita ngomong, tapi hati kita beda. Mulut kita ngomong, tapi hati kita melihat kayaknya nggak bisa sembuh nih, kayaknya aduh mati deh, atau celaka deh, atau apapun juga, bangkrut deh. Hati kita melihat itu, hati kita tidak bisa melihat bahwa kita sehat. Hati kita tidak bisa melihat bahwa kita berkelimpahan. Hati kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan memberi terobosan dan jalan keluar. Hati kita hanya melihat jalan buntu. Hati kita hanya melihat nggak bisa sembuh. Hati kita hanya melihat, wah akhirnya adalah seperti yang divonis dokter. Tapi mulut kita mencoba mengucapkan hal-hal yang baik. Bukan seperti itu.
iman bekerja. Iman tidak seperti itu. Iman punya mata dan iman punya mulut. Ya, iman melihat dulu dengan hati, baru kemudian mengucapkan dengan mulut. Ya, kami percaya, oleh sebab itu kami berkata-kata, kata firman Allah. Dia lihat dulu dalam hati. Ya, apa yang kamu minta, Yesus katakan, percaya kamu sudah menerima. Jadi dia sudah lihat dulu. Hatinya sudah lihat bahwa dia sudah terima. Baru kemudian itu meluap dari mulutnya, dia mengucapkan itu, memanggil hal yang belum ada, seolah-olah sudah ada. Maka apa yang terjadi, Yesus katakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbenaran hatinya yang baik. Jadi hal-hal yang baik yang sudah dilihat oleh mata iman itu, kemudian diucapkan dengan mulut itu yang kemudian akan datang, keluar ke dalam hidup orang tersebut. Itu yang akan kemudian terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baik akan keluar dari hati yang baik. Perbendaharaan hati, artinya hatinya sudah menyimpan hal-hal baik itu. Dia sudah menyimpan gambaran. Oleh bila Yesus, saya sudah sembuh. Dia sudah lihat itu. Dan kemudian dia ngomong dengan mulutnya, saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saya sehat sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Dan itulah yang akan terjadi dalam hidupnya, kata Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya perlu garis bawahi. Jangan biarkan mata hati kita terus berganti-ganti melihat yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk, ya, hal spiritual, hal natural, hal spiritual, hal natural. Ini namanya mendua hati. Ya, orang yang mendua hati, kata firman Tuhan, jangan berpikir dia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa membiarkan hati kita ini mendua, fokus sama hal spiritual, alam roh, apa yang firman Tuhan tunjukkan, fokus sama apa yang situasi jasmani tunjukkan. Kita kemudian menjadi ragu, kita kemudian menjadi mendua hati, diiringi dengan kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya. Tidak bisa. Firman Tuhan berkata kita perlu fokus, tidak berganti-ganti, ya. Sebab apa yang baik akan mengeluarkan yang baik. Perbenaran hati yang baik, perbenaran hati yang buruk, yang jahat akan mengeluarkan hal yang jahat. Jadi tidak bisa mendua hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika mata hati kita fokus kepada hal-hal baik yang dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya, hidup kita juga akan penuh dengan hal-hal yang baik itu. Ya, Matius 6 ayat 22 sampai 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, ya, perhatikan tadi, teranglah seluruh tubuhmu. Yesus berkata perbenaran yang baik. Ya, sekarang dia berkata matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya tubuhmu, hidupmu akan penuh dengan terang. Terang, penuh dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Sebaliknya juga sama. Ini hal yang sama yang Yesus katakan dengan cara yang berbeda, ya. Kalau matamu baik, matamu melihat hal-hal yang baik, matamu melihat perkara kerajaan Allah, hal-hal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita yang firman-Nya nyatakan, dan kita fokus kepada itu, teranglah seluruh tubuhmu. Hidup kita akan penuh dengan terang. Hidup kita akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Sebaliknya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya, kalau mata kita hanya melihat kepada hal fisik, terus melihat kepada situasi, wah, kita terpengaruh, mata kita melihat, wah, nggak bisa ini, wah, nggak bisa naik, wah, nggak bisa survive, wah, nggak bisa, hal-hal yang buruk. Ya, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Hidupmu akan dipenuhi dengan kegelapan. Hal-hal yang gelap juga yang akan terjadi. Oleh sebab itu, Yesus memperingatkan, jika terang yang ada padamu gelap. Artinya, kita ini anak-anak terang, harusnya yang ada dalam hati kita adalah terang. Harusnya hati kita penuh dengan iman. Tapi kalau yang memenuhi hati kita adalah kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, mendua hati. Yesus berkata, betapa gelapnya kegelapan itu. Hidup kita tidak seharusnya penuh dengan kegelapan, tapi menjadi dipenuhi dengan kegelapan. Karena kita berjalan tidak dengan iman, tapi dengan melihat kepada hal-hal jasmani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi jika yang dilihat mata hati kita adalah hal yang baik dari firman Tuhan, itulah yang akan termanifestasi. Haleluya. Dalam bahasa Inggris, ya, ayat ini, ya, jika matamu baik, dalam bahasa Inggris itu if your eyes be single. If your eyes be single, matamu single, fokus, tidak mendua hati, ya, maka tubuhmu akan penuh dengan terang, ya. Hidupmu akan penuh dengan hal-hal baik dari kerajaan Allah. Haleluya. Matius 6:22, if therefore thine eyes be single. Yeah, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
Kalau mata kita single, fokus kepada hal-hal kerajaan Allah, maka hal-hal yang ditunjukkan firman-Nya, ya, itu juga akan meluap dari mulut kita, ya, dan kemudian itu akan terjadi, termanifestasi dalam hidup kita. Haleluya. Nah, kita tidak bisa terus ya berubah-ubah melihat yang baik buruk otomatis yang mulut kita karena akan meluap apa yang ada dalam hati. Jadi mulut kita juga akan mengucapkan yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk. Ya, kita tidak bisa seperti itu dan berharap bahwa hanya yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kita hanya berubah-ubah. Ya, hati kita berubah-ubah melihat yang baik, yang buruk. Mulut kita juga berubah-ubah memperkatakan yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk. Kita tidak bisa berharap bahwa hanya yang baik terjadi. Ya, karena Yesus berkata, perbendaharaan yang baik mengeluarkan hal yang baik, perbendaharaan yang jahat mengeluarkan hal yang jahat. Yakobus 3 ayat 10-12 berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, jadi sangat penting untuk kita menjaga mata kita fokus single, ya, pada kerajaan Allah, pada hal-hal yang baik yang firman Tuhan telah tunjukkan kepada kita dalam firman-Nya, dalam perkataannya. Ya, maka kalau kita mau lihat hanya yang baik, fokus, be single. Ya, be single on the things of the kingdom of God. Fokus kepada hal-hal kerajaan Allah. Maka kita akan melihat hal-hal yang baik. Hanya yang baik yang datang ke dalam hidup kita. Fokus pada apa yang ditunjukkan firman Allah. Bukan apa yang ditunjukkan panca indera dan keadaan natural di sekeliling kita. Walk by faith. Don't walk by sight. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sangat penting. Walk by faith, not by sight. Ini sangat penting. Ya, orang bisa bekerja dan berusaha secara natural, ya, usaha-usaha macam-macam, tapi hasilnya sedikit, ya. Tetapi ketika orang beroperasi dengan iman, ya, mereka menerima begitu banyak dari Tuhan. Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, kita semua, ini anak-anak Tuhan adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan. Tidak ada yang kurang dikasihi. Ya, ini semua sudah diberi. Kenapa tidak semua mengalami? Kenapa tidak semua anak-anak Tuhan mengalami apa yang sudah diberikan oleh Tuhan? Semua yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sudah katakan semua dikasihi Tuhan. Ya. Tapi kenapa tidak semua mengalami? Jawabannya, kita perlu memperhatikan apa yang Mazmur ini katakan di bagian akhirnya. Dikatakan, Ia memberikannya kepada yang dicintainya, kita semua dicintai, pada waktu tidur. Nah, tidur itu bicara istirahat. Ya, tidur itu bicara istirahat atau rest dalam bahasa Inggris. Ya, dan Ibrani 4 ayat 3 mengatakan, sebab kita yang beriman, berjalan dengan iman, akan masuk ke tempat perhentian. Apa itu tempat perhentian? Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan rest. Jadi ini rahasia kerajaan Allah. Kita semua dikasih Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat apa yang sudah disediakan oleh Tuhan, kita tidak bisa walk by sight. Kita harus walk by faith, berjalan dengan iman, hidup dengan iman, beroperasi dengan iman. Ya, usaha natural, ya, usaha natural itu tidak bisa menandingi ketika kita berjalan dengan iman. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, firman Tuhan tadi katakan. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. When you walk by faith, engkau akan melihat supply supranatural Tuhan dengan mudahnya mengalir ke dalam hidupmu. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan keadaan sekeliling menarik Anda, merontokkan imanmu dan membuat kau berjalan dengan penglihatan. Kita tidak bisa berjalan dengan penglihatan. Kita perlu berjalan dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, supply supernatural Tuhan mengalir dengan bebas, dengan mudahnya ketika kita berjalan dengan iman. Mari, anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Penuhi mata hati kita dengan apa yang Tuhan sudah katakan
yang Dia sudah tunjukkan, sudah Dia berikan kepada kita. Ya, lewat firman-Nya Dia tunjukkan itu. Hal-hal baik di alam roh yang sudah diberikan kepada kita. Panggil itu. Ya, apa yang kita lihat sudah. Oleh bibir Yesus saya sudah sembuh. Saya sehat sempurna. Karena itu saya sehat sempurna oleh bibir Yesus. Hati kita melihat. Hati kita tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi nanti. Apakah kalau saya ucapkan itu terjadi, itu berarti mata hati kita belum lihat. Mata hati kita lihat dulu. Sudah sembuh. Saya tidak bisa melihat diri saya sakit. Sebab oleh bibir Yesus saya sudah sembuh. Saya hanya bisa melihat bahwa saya ini sehat. Saya sehat oleh bibir Yesus. Karena oleh bibir Yesus kamu sudah sembuh. Hanya itu yang saya bisa lihat. Dan kemudian panggil dengan mulut kita. Memanggil apa yang belum ada seolah-olah sudah ada. Call those things that be not as though they were. Ya, karena kita sudah melihat itu sudah ada, sudah terjadi di alam roh. Kita panggil itu. Nah, itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Saya mau katakan, mungkin tidak terjadi dalam sekejap. Bahkan beberapa waktu Anda mungkin sama sekali tidak melihat bahkan tanda-tanda atau perkembangan yang bisa dilihat ya dari apa yang mata imanmu sudah lihat dan mulutmu sudah ucapkan. Ya, tapi ingat, Yesus berkata dalam Markus 4 ayat 31-32. Oh, hal kerajaan sorga, hal kerajaan Tuhan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi ingat bahwa Yesus berulang kali bicara iman. Ya, itu sebesar biji sesawi. Ya, jadi ini bicara tentang iman. Ketika kita telah beroperasi dengan iman, ya, yang Yesus katakan hanya sebesar biji sesawi sekalipun, ya, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, saya sudah katakan sebelumnya, ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini, beranjak tercampak dalam laut, maka dia akan taat kepadamu. Ya, kalau kita memiliki iman, kita beroperasi dengan iman sebesar biji sesawi, benih yang paling kecil, ya, ketika ditaburkan di tanah tidak kelihatan apa-apa. Selama beberapa waktu bahkan kita nggak akan lihat apa-apa. Kita taburkan, kita nggak lihat di dalam tanah apa yang terjadi, ya. Tapi Yesus berkata, ini yang Yesus katakan, apabila ia ditaburkan, dia pasti tumbuh. Ketika Anda beroperasi dengan iman, tidak mungkin tidak terjadi. Kenapa? Karena dia pasti tumbuh, kata Yesus. Apabila ia ditaburkan, ia tumbuh. Garis bawah itu. Apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar. Ini bicara apa? Dia akan mengatasi semua yang lain. Dia akan mengatasi segala kesukaranmu. Dia akan mengatasi segala penyakitmu. Ketika engkau beroperasi dengan iman, apapun itu, ya, yang Anda beroperasi dengan iman itu, untuk hal jasmani, keuangan, rumah tangga, apapun juga itu, sekalipun mulanya nggak kelihatan, karena itu benih yang paling kecil, ada taruh di tanah, ketutupan tanah, selama entah berapa lama dia belum keluar tunasnya, Anda belum lihat apa-apa. Tapi dia sudah ditaburkan. Yesus berkata, dia tumbuh dan menjadi lebih besar. Dia akan mengatasi masalahmu, dia akan mengatasi persoalanmu, dia akan mengatasi segala kebutuhanmu, mengatasi segala penyakitmu. Dia akan mengerjakan terobosan. Dia akan lebih besar. Dia akan mengatasi semua itu. Mukjizat terjadi dan jawaban termanifestasi di dalam hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan perubahan apapun yang terjadi di alam roh lewat operasi iman, ya, pasti akan menyebabkan perubahan terjadi di alam jasmani. Sekali lagi saya katakan, perubahan apapun yang terjadi di alam roh lewat operasi iman akan selalu termanifestasi di alam jasmani. Yesus mengatakan ini. Ya, sekali lagi, perubahan apapun di alam roh akan menyebabkan perubahan di alam jasmani. Ya, inilah yang terjadi mula-mula saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu juga yang masih terus akan terjadi. Firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, akan selalu ada musim menabur dan menuai. Artinya, setiap kali iman bekerja, selama bumi masih ada, iman itu akan selalu menghasilkan. Dia akan selalu menghasilkan. Apabila ia ditaburkan, benih yang paling kecil ini, kata Yesus, biji sesawi, ya, dia tumbuh menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain. Ya, dia akan mengatasi semua hal, semua perkara, semua masalah, semua kesulitan. Terobosanmu pasti terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita melihat hal ini. Saya berdoa roh hikmat dan wahyu menyingkapkan ini kepada kita semua. Ya, sehingga kita juga bisa beroperasi seperti Allah Bapa kita beroperasi. Di dunia yang didesain Allah seperti itu.
Dan kita menikmati sebagaimana apa yang Allah hasilkan dengan imannya. Kita juga menikmati hal yang sama dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupnya. Ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang sudah kamu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.